pengalaman kakak selama KKN di desa Situduk ini sih banyak banget ya. Kayaknya nggak bisa tergambar dengan kata-kata. Yang paling berkesan sih buat saya sendiri itu waktu sosialisasi tentang mabot, sosialisasi awal. Berhubung saya penanggung jawabnya, di situ gimana ya? Kita udah menaruh harapan besar, banyak warga yang datang, banyak partisipan dan segala macam. Udah ekspektasi kita udah begitu, udah tinggi, tapi yang datang hanya kurang dari 10 orang. Itu kita juga sengaja nunggu ibu-ibu pulang pengajian, alhasil sama aja hasilnya. Dan yang lucunya lagi itu ketika kita sosialisasi, ada tukang parabot lewat, ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu sih, bahkan anak-anak pun lebih tertarik ke tukang parabot tersebut. Ya itu momen mengesankan lah untuk saya sendiri ya. Seperti itu sih. Untuk momen lainnya banyak banget sih, terutama untuk terima kasih banyak untuk pemuda untuk desa Situdik ini telah mengajak kami, telah menerima kami untuk menjadi bagian dari desa Situdik ini. Mohon maaf bila kami ada salah kata, salah tutur atau salah perbuatan. Mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Hal yang paling menyenangkan itu dan mengesankan waktu KKN ini, yang pertama kita tuh jadi belajar arti kebersamaan bareng teman-teman. Terus kita tuh jadi kenal banyak teman-teman dari departemen lain yang sebenarnya tuh kita nggak kenal sama sekali. Terus yang kedua, kita juga jadi bisa lebih masuk ke masyarakat gitu loh. Terus juga yang ketiga, yang paling menarik sih ya menurut gue itu adalah waktu ngajar bahasa Inggris. Jadi untuk ada yang ngajar itu ngajar bahasa Inggris. Nah di situ tuh anaknya tuh kayak banget dan apalagi kayak anak-anak mudanya tuh ada yang minta foto, ada yang minta nomor HP, terus juga ada yang minta tiktokan juga. Pokoknya asik banget. Terus mereka tuh benar-benar kayak excited banget sampai kayak nanya, "Kak, minggu depan tuh ada lagi nggak sih gitu belajar? Terus jam berapa? Terus kakak jangan kalau bisa tiap hari dong, jangan kayak seminggu sekali gitu." Terus karena kita tuh banyak banget kenal anak-anak sana dan ramai banget yang ikutan, jadi tiap kalau kita ke RW sana tuh mereka tuh kayak nyapa kita loh. Jadi kita kayak berasa deket banget, padahal baru 4 kali bertemu, tapi mereka tuh kayak udah deket banget sama kita gitu. Nah, pesannya buat kalian semua adik-adik kita yang kita ajarin, semoga kalian tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya. Kalian bisa cari-cari dimanapun itu ilmunya, walaupun kita baru ketemu 4 kali dan baru ngajar 4 kali, semoga ilmu yang kita ajarin bisa masuk ke kalian gitu. Semangat terus dan sehat selalu. Ini cerita KKNT versi gue. Pertama, banyak ya ceritanya, dari cerita keasikan, keseruan, kesusahan, cari makan, sampai ya cerita-cerita mistis di daerah-daerah KKN gua gitu. Ini dari satu aja nih, cerita tentang keasikannya KKN di Kampung Batu Belah. Warganya humble-humble, seru-seru, pada ya antusias buat ngikutin kegiatan. Walaupun waktu itu sih pernah gue nunggu di salah satu RT di kampung itu, tapi ternyata warganya malah datang ke lokasi yang lain. Jadi ya gue nunggu aja di situ, padahal warganya di tempat yang lain gitu. Tapi ya akhirnya gue nyari ke lokasi yang ada, sampai akhirnya gue ikut sama teman-teman gue lagi. Ternyata warganya di satu titik di situ. Terus buat kasihkan yang lain di KKN KKN gue ini, itu ngajar sih paling asik. Soalnya kan ketemu anak-anak ya, namanya anak-anak ya gimana ya, diatur susah, nggak diatur makin susah juga. Tapi asik, banyak pengalamannya. Gue bisa ngajar anak-anak, gue bisa ngajarin apa yang udah gue dapet di pelajaran SD atau SMP gitu ya, pelajaran bahasa Inggris terutama sih. Waktu
waktu itu gue belajar ngajarin anak-anak SD kelas 4, 5, sama 6. Banyak sih momen-momen keseruan-keseruan yang buat gue, oh ternyata kayak gini ya pentingnya belajar, pentingnya memahami bahasa Inggris gitu sejak dini kayak gitu. Terus gue juga sempat diceritain tentang cerita-cerita mistis yang ada di Kampung Batu Belah, sejarah Kampung Batu Belah kayak gimana. Itu cukup asik sih menurut gue ya. Cuma untuk kepercayaan ya balik lagi lah ke kita masing-masing. Semoga harapannya nih ya, buat adanya KKN kali ini bisa menunjang silaturahmi antara gua pribadi, teman-teman kelompok KKN juga yang ada di Kampung Batu Belah dengan warga-warga yang ada di Kampung Batu Belah. Semoga bisa makin erat tali silaturahminya setelah KKN, dan semoga juga bisa makin makin kenal lah kita satu sama lain. Itu aja sih dari gue ceritanya. Selama KKN ini adalah bisa bertemu dengan orang baru. Kebetulan aku dari jauh ya, di Ternate, Maluku Utara, yang biasanya dengar bahasa Ternate doang. Pas kini bisa dengar bahasa Sunda asli. Karena di kampus kan biasanya ngomongnya Sunda yang kasar ya. Jadi di sini bisa dengar Sunda aslinya, walaupun nggak ngerti juga. Selain itu aku juga bisa ngomong langsung dengan warga. Semoga program yang kita jalanin bisa diterapkan di desa ini, dan semoga desa ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Hal yang paling mengesankan di KKNT IPB 2021 Bogor Cup 63 ini salah satunya saat mensosialisasikan beberapa program kerja kita, tapi hal-hal yang kita dapat tidak sesuai ekspektasi. Kemudian ada hal baiknya, yaitu di mana salah satu program kami, yaitu program mengajar belajar, mendapatkan respon baik, sangat baik dari anak-anak di RW tersebut. Yang dimana salah satu yang paling berkesan lagi adalah saat saya tanya ke anak-anak SD kelas 1 yang dimana merupakan siswa tanggung jawab saya, teman-teman saya tanya, aku siapa? Terus mereka jawab, Kak Cemi. Terus mereka tahu deh nama aku, meskipun program ini dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian beberapa kenangan lainnya sama teman-teman KKNT ini saat bermain ke Curug dan mengeksplor desa serta RW ini yang sangat indah. Terima kasih. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Salah satu contohnya gitu, seperti padahal saya juga bukan warga di sini ya, tapi saya juga bisa menjadi panitia kurban yang ngedadak gitu. Ya itu seru lah gitu. Capeknya dapet, keluh kesahnya dapet, ya dagingnya juga alhamdulillah dapet. Terus selain dari kurban juga banyak sekali sih pengalaman yang saya dapat di sini. Kita bermain-main, kayak kita juga selain belajar kita juga bermain gitu. Ya salah satu contohnya gitu, kita bermain di Curug, lebih tepatnya ke Curug Ciampea, sama Curug Lui Goong. Nah, Cianten. Oh Cianten, Cianten maaf ya. Tapi ya itu. Nah di situ tuh banyak sekali keseruan lah, lebih tepatnya kita bisa membangun chemistry yang lebih akrab dengan teman-teman KKN. Ya di situ juga banyak yang mengeluh kecapean, nah karena jalannya juga curam gitu. Sampai saya juga 2 kali bolak-balik tuh nganterin temen karena kecapean. Terus selain dari itu juga kita juga main ke, lebih tepatnya sih ke tempat ini ya bersejarah gitu di sini, yaitu di Lui Goong. Nah di situ tuh banyak sekali cerita-cerita daerah yang kita dapat dan juga menjadi pelajaran lah buat kita di situ, agar kita juga bisa bersikap lebih lebih hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada lingkungan, dan hormat kepada alam. Banyak sekali sih sebenarnya, seru sekali KKN di sini sebenarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Kesan yang sangat mendalam bagi saya selama KKN itu terutama pada kegiatan mengajar, karena saya kebetulan mengajar bahasa Inggris. Di sini waktu mengajar itu sangat menyenangkan karena anak-anaknya itu semangat gitu, pada semangat, aktif, dan juga rajin. Semangat walaupun
saat itu hujan, tetap menunggu kita gitu, walaupun kita terlambat mungkin sekitar setengah jam, tapi tetap menunggu gitu, dan semangat untuk kembali belajar. Kemudian yang tidak terlupakan juga saat ini istirahat sempat ditegur oleh warga karena terlalu berisik kan, dan juga anak-anak kan, jadi sempat ditegur dan juga ya ditegur sampai 2 kali gitu karena berisik. Itu merupakan pengalaman yang sangat baru sih bagi saya di KKN ini, yang sangat mendalam. Kemudian pesannya bagi anak-anak Situdik terutama Kampung Batu Belah, tetap semangat belajar karena saya tahu yang kita berikan selama beberapa minggu ini di kampung itu tidak cukup. Jadi kalian harus mandiri karena sekarang sudah ada banyak fasilitas, terutama di desa kalian juga sudah ada internet, jadi pergunakanlah itu dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Jadi pengalaman aku selama KKN ini, salah satunya diberi kesempatan bisa ngajar adik-adik semua dari kelas 1, 2, 3 itu belajar calistung, baca menulis menghitung. Aku senang di sini karena mereka excited untuk ikut belajar bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga, dimana ketika hujan deras aja mereka tetap bela-belain datang walaupun posisi di situ hujan dan kita belum sampai ke tempat untuk ngajar. Jadi mereka udah datang nungguin kita untuk ngajar. Aku senang banget sama kalian. Terus pesan aku untuk ini sebenarnya untuk semuanya sih. Semoga program yang kita berikan yang sudah terlaksanakan dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat semua. Jadi program yang kita sampaikan ini bisa bermakna juga untuk warga semua di desa Situ Udik RW 06. Hai semuanya, aku Kak Regina. Untuk kesan-pesan selama di sini tuh sebenarnya banyak banget, dari rasa senangnya, sedihnya juga ada, bahkan kita kadang suka ada konflik tapi kita udah lewatin semua. Sebenarnya untuk di awal-awal kayak hidup bareng sama orang-orang baru, apalagi orang-orang fakultas yang berbeda-beda, sebenarnya itu hal yang baru untuk aku sendiri. Jadi kayak tahu pribadi masing-masing gitu. Terus kayak pengalaman di awal-awal kita tuh sebenarnya KKN kan secara offline gitu, kita udah ngaturnya, tapi ternyata dari pemerintah dan dari IPB juga nyuruh kita untuk melakukan itu secara online di 2 minggu awal. Selanjutnya kita baru ngelakuin di 2 minggu setelahnya itu baru secara offline gitu, dengan cara kita kayak ngajar-ngajar ke anak SD. Aku sendiri ngajar anak kelas 1 SD, nanti kalau adik-adik yang lihat aku boleh manggil aku Kak Regina atau ke teman-teman yang lain gitu. Pesannya semoga apapun yang kita udah berikan kepada Situ Udik, yaitu kayak pembelajaran buat adik-adik atau kayak sosialisasi apapun, itu tuh bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gitu, terima kasih. Kalau bicara pengalaman sama momen-momen sebenarnya sih banyak gitu. Dari mulai hal yang lucu, dari yang kesel, yang bingung, banyak banget dari awal gitu. Kayak dari awal kita yang udah ngerancang program ini tuh dengan rapi secara offline, tiba-tiba jebret ada turun surat dari kampus yang menyatakan kalau misalnya kita KKN harus online. Itu benar-benar kayak kesel, bingung ini harus gimana gitu kan. Susah untuk cari solusinya, sedangkan kita udah datang di sini, kita udah sosialisasi gitu kan, ketemu sama warga, kayak apaan sih gitu, kayak benar-benar kesel gitu. Terus ada hal yang lucu juga banyak, kayak mulai dari pas waktu kita main ke Curug, salah satu teman kita ada yang nangis gara-gara kecapean turun tangga gitu kan. Ada juga yang ketika pas waktu bikin wadah media tanam ada yang jatuh kesolokan. Banyaklah hal-hal yang lucu yang lain lah. Untuk saya pribadi sih ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada semuanya warga Kampung Batu Belah yang menerima kami, yang mau bekerja sama dengan kami gitu, terutama pada pemuda yang mau mengantarkan kami kemana-mana gitu ya. Ada Kang Misbah, Kang Prai, Kang Ajat, Kang Oman, Pak Iwan, Pak RW, Pak RT, dan banyak lagi pemuda yang mungkin belum bisa saya sebutkan di sini. Itu saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Dan juga maaf dari kami jika selama ini mungkin banyaklah program-program yang kedepannya tidak berdampak, tapi kami sangat berharap kedepannya apa yang kita sampaikan itu bisa berkelanjutan gitu. Mulai dari anak-anak semangatnya terus dijaga, KRL dan Magot terus bisa berkembang supaya ada kebermanfaatan yang berlanjut ke depannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih. Makasih udah belajarin tentang cerita dan kayak mau tuh. Seneng nggak belajar? Senang belajar bahasa Inggris, tentang alam, tentang tubuh-tubuhan, tentang itu sih tentang perkenalan. Senang belajar sama kakak-kakak. Tapi kakak-kakaknya mau pergi. Ya gimana dong? Jadinya kan nggak bisa ketemu lagi. Nah, pesannya apa buat kakak-kakak kan mau pergi? Berangkat ke sono, semoga sehat dan gembira, dan jangan lupain kita itu apa sih? Udah. Kak. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berkat kakak-kakak, teteh-teteh ya yang sudah banyak membantu anak-anak di sini. Terima kasih banyak, terutama terima kasih banyak sudah benar-benar membantu anak-anak untuk belajar, walaupun itu hanya istilahnya hanya seminggu satu kali ya, tapi benar-benar membantu gitu. Apalagi dalam keadaan kayak gini ya, dalam keadaan kayak gini jadi anak-anak keseringan kan bermain apa. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah gitu, membantu banget gitu, alhamdulillah. Jadi anak-anak itu punya kegiatan lah setidaknya, terus ada manfaatnya juga gitu kan. Anak-anak jadi bisa aturan kan belum bisa untuk ngertiin bahasa Inggris atau gimana nya, alhamdulillah lah bisa gitu sedikit-sedikit. Terima kasih banyak kepada AAA, teteh-teteh mahasiswa yang sudah membantu di sini khususnya Kampung Batu Belah. Terima kasih banyak atas ininya, benar-benar membantu gitu. Alhamdulillah dengan adanya KKN mahasiswa dari IPB, masyarakat di sini Batu Belah menyambut ya antusias lah ya. Terutama untuk anak-anak ya, anak-anak dia bersemangat belajar, jadi ada dorongan untuk belajar. Di samping kan di sini ada kalau masalah pendidikan agama ada ya pengajian. Nah, apalagi lebih bagus lagi ditambah dengan adanya kegiatan mahasiswa. Jadi tingkat pendidikan formal itu lebih mendukung sehingga menjadi di mana anak-anak ini menjadi wawasannya bahwa sekolah itu nggak sampai SMA, ada tingkat lagi tinggi lagi SMA mahasiswa. Jadi dia lebih semangat, ada gambaran gitu loh, jadi semangat pendidikan untuk maju ke depan. Untuk kesan dan untuk pesannya kalau bisa untuk kelanjutannya ada berkesinambungan, bahwa nanti setelah ini mungkin ada mahasiswa yang lain lagi yang di bawahnya untuk KKN di Batu Belah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan alhamdulillah ya, istilahnya mudah-mudahan apa yang sudah diberikan wawasan-wawasannya kepada kami sehingga kami juga bisa bertambah ilmu terutama dari Magot tersebut ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan, bisa berkembang dan maju
bisa dimanfaatkan untuk kalangan orang-orang banyak lah. Ya pesannya ya untuk mahasiswa semuanya, mudah-mudahan ya kedepannya itu menjadi lebih baik dan sukses, dan juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah ada yang didapatkan dari KKN di sini ataupun yang sudah ada di waktu di kuliahan ya di IPB itu. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa IPB yang sudah ber-KKN di kampung kami, di Kampung Batu Belah. Saya selaku warga Batu Belah mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa telah mengadakan berbagai macam kegiatan seperti belajar mengajar kepada anak-anak, memberikan informasi mengenai KRL, Kampung Ramah Lingkungan, kemudian memberikan pengajaran tentang budidaya maggot. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat mengubah pola pikir masyarakat di kampung kami agar menjadi kampung yang inovatif dan inspiratif. Kesan-kesannya untuk teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa selalu semangat. Setelah KKN ini kita masih terus menjaga tali persaudaraan. Mudah-mudahan anak teman KKN bisa main lagi ke kampung kita. Jangan pernah lupa, jangan pernah bosan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah KKN di kampung kami. Mudah-mudahan warga kampung kami pertama itu bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh teman-teman KKN. Yang kedua, pola pikir dari warga kami juga bisa merubah apa yang diterapkan sama teman-teman mahasiswa di kampung kami. Dan untuk teman-teman mahasiswa terus belajar dan selalu cari pengalaman, karena menurut kami pengalaman itu lebih banyak didapatkan di luar, karena sebagian besar pengalaman itu dipraktekkan dengan kita saling bersosialisasi dengan masyarakat, dan tentunya teman-teman mahasiswa juga bisa memanfaatkan ilmu yang didapat. Terima kasih. Entas.